Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Apa kabar pagi hari ini jamaah semuanya? Hari ini hari penghapusan dosa, karena tanggal 10 Muharram itu sebagai hari Asyura bagi yang menjalankan siam pada hari ini. Maka dijanjikan Rasulullah SAW, ahtasibu, aku kira akan menjadi hari penghapus seasana qabla, yaitu 1 tahun sebelumnya. Jadi cukup siam atau puasa sehari menjadi pelebur dosa setahun. Mudah-mudahan yang menjalankannya terhapus dosa-dosanya. Amin. Tapi bagi yang tidak menjalankan, tenang, ada dalilnya. Jadi saya sampaikan dalil bagi yang tidak siam, bagi yang tidak puasa. Jadi aman. Kata Nabi, man sya'a falyasum wa man sya'a falyuftir. Yang menghendaki silakan berpuasa, dan yang menghendaki silakan berbuka. Jadi tenang, yang tidak puasa ada dalilnya sahih. Jadi biar sama-sama nyaman, yang puasa lanjutkan, yang tidak puasa tenang dan tidak usah kecewa. Dan juga yang siam silakan untuk mendoakan yang tidak siam, mudah-mudahan juga mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, mari kita perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, di antaranya melalui Al-Quran. Dan di antara sekian surat dalam Al-Quran ada di juz amma, yaitu juz 30, yang kita sudah membacanya dari arah belakang, yaitu dari surat An-Nas terus mundur sampailah pada surat An-Naba. Dan kita berarti di penghujung surat di dalam kajian kita, surat An-Naba yang terdiri dari 40 ayat. Kita sudah membaca berapa ayat? 16 ayat. Kita akan baca pada ayat lanjutannya, yaitu ayat 17 dan seterusnya. Dan kemungkinan juga belum bisa selesai untuk hari ini. Mungkin ada 1 pertemuan lagi atau bahkan 2 pertemuan untuk ke depan. Kita melihat perkembangan dalam membacanya. Kita mulai dulu sebagaimana biasa. Saya memulai membaca dan nanti diikuti para jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna
أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Sampai di sini karena ini kelompok tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesungguhnya tempat mereka adalah jahanam. Na'udzubillah. Sementara nanti ayat-ayat berikutnya adalah gambaran imbalan bagi orang-orang takwa. Itu nanti dari ayat 31 dan seterusnya. Jadi kita baca per kelompok. Kita baca dulu ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Nama al-fasl ini yaumal fasl ini salah satu nama hari kiamat, yaitu hari keputusan. Kemudian digambarkan awal mula kiamat, yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Gambaran pada hari kiamat. Wa futihatis sama'u, dan bukalah langit, dan dibukalah langit. Fakana abwaba, maka terdapatlah pintu-pintu. Ini gambaran langit memiliki pintu.
ayat 20, wa suyyiratil jibal, dan dijalankanlah gunung-gunung. Ini gambaran gunung bergerak dari posisinya. Fakanat saraba, maka menjadi fata morgana iya. Kemudian ayat 21, ini ancaman. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Littaghina ma'aba, untuk siapa jahanam? Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, para tauhid, para penentang kebenaran. Kemudian ayat 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sebentar saja di jahanam sudah sangat tersiksa. Ini bahasanya ahqaba, yaitu berabad-abad lamanya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, gambaran keadaan di dalam neraka jahanam. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat minuman. Jadi bahasanya barda, sejuk. Ini untuk menggambarkan nikmatnya kesejukan. Tapi mereka tidak mendapatkannya, alias panas. Dalam keadaan panas yang haus, tidak ada minuman. Ini sudah siksaan yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kalau toh ada minuman, bagaimana? Ya, ayat 25, illa hamima, selain air yang mendidih, wa ghassaqo, dan nanam. Sungguh mengerikan. Lalu pada ayat 26, informasi jazaa'u wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal bagi tauhid, ya, mereka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian bagaimana gambaran para tauhid itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Gambaran ketika di dunia tidak pernah mikir akhirat, tidak pernah takut akan ada hari hisab. Kemudian digambarkan pula wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Ini gambaran orang kafir, tauhid kafir. Kemudian wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, ini untuk menegaskan, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Apapun yang dilakukan oleh makhluk Allah, maka Allah telah mencatatnya. Kemudian ini sebagai penjelasan semacam ancaman dan ketegasan dari Allah. Fadzuku, karena itu rasakanlah. Falan nazidakum illa adzab, dan kami, kata Allah, sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain azab. Ini adalah ancaman buat orang-orang kafir, para pendusta, mereka yang tauhid. Inilah ayat-ayat yang kelompok untuk ancaman bagi para tauhid, orang-orang yang kafir yang mendustakan kebenaran. Mari kita baca keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hal tersebut di halaman 322.
Di atas ayat itu setelah Al-Quran menerangkan fenomena-fenomena kekuasaan Allah secara satu persatu, lalu menggambarkan tentang fenomena-fenomena hari kiamat. Jadi ini ciri khas ayat atau surat Makkiyah, yaitu bicara tentang akidah, keimanan, ketauhidan, dan juga bicara tentang alam semesta untuk meyakinkan adanya Allah sehingga menjadi penyebab orang beriman. Tapi terkadang belum juga menjadi orang beriman, maka nanti ayat-ayatnya bentuknya ancaman-ancaman dengan menggambarkan bagaimana suasana kiamat dan imbalan bagi para pendusta. Ini salah satu ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Diawali di ayat 17, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Penjelasan, hari kiamat adalah hari dikumpulkannya semua manusia. Pada hari itu manusia mendapat pahala sebagai imbalan bagi amal perbuatan baik mereka, dan mendapat siksaan sebagai imbalan bagi amal perbuatan buruk mereka. Jadi ada keseimbangan, yang baik surga, yang buruk neraka. Karena tidaklah Allah menciptakan manusia secara sia-sia, yakni mereka menimbulkan kerusakan di bumi dan melakukan kezaliman-kezaliman dengan seenaknya tanpa dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatan mereka nanti di akhirat. Sungguh merupakan keadilan Tuhan dengan adanya hari kiamat sebagai waktu tertentu bagi pelaksanaan perhitungan amal perbuatan. Karena pada hari itu Allah memutuskan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Hari itu adalah hari Furqan, hari yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Hari kiamat dimulai dengan munculnya fenomena-fenomena ini. Nah, ini rincian bagaimana suasana hari kiamat, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. Jadi ini semua adalah masa depan, belum terjadi, tapi sudah dapat informasi. Jadi bocoran akhirat, bocoran kiamat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Apa itu asur? Ialah sangkakala yang bentuknya seperti tanduk dan dapat ditiup, ya trompet. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiupan tersebut sebagai pertanda kembalinya roh-roh ke dalam jasadnya. Jadi kita semua sudah sering dengar penjelasan ini, bahwa setelah terjadi kiamat nanti ada tiupan kedua, yang disitulah manusia dibangkitkan kembali. Jadi prosesnya, tiupan pertama menghancurkan, tiupan kedua mengembalikan. Dan sekalipun jasad sudah hancur, akan kembali utuh, dan roh akan kembali ke jasadnya masing-masing. Jadi sekalipun roh yang masuk ke dalam tubuh kita sejak di dalam kandungan, ya, di dalam rahim ibu, ketika kita usianya 120 hari
atau 4 bulan itu berada bersama kita, ya tergantung usia kita. Kira-kira berapa ini jatah kita masing-masing ini, bervariasi ya. Tapi kelihatannya sih umumnya nggak ada yang sampai 100 tahun ini wajahnya. Kelihatannya loh ini, kayaknya jarang di antara kita yang sampai 100 tahun. Tapi perlu diingat, nanti roh akan berpisah dengan jasad kita lebih dari 100 tahun. Akan berpisah dengan kita bisa jadi ribuan tahun. Tapi tidak lupa kembali lagi. Roh-roh kita nanti setelah dilepas dari jasad kita, setelah disimpan di alam barzakh, nanti akan dikembalikan ke badan kita yang sekalipun sudah hancur, akan kembali wujud dan menyatu kembali. Nah, inilah nanti akan menjadi manusia kedua setelah kita hidup di dunia, nanti akan kembali menuju ke akhirat. Dan itu perjalanannya masih panjang. Setelah jasad kembali dan roh masuk ke dalam jasad, itu nanti ada proses, ada pengumpulan dulu. Bahkan di sini afwaja, akan datang kumpul berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, ya tergantung kelompoknya. Yang baik bersama yang baik, yang buruk akan bersama yang buruk. Nanti kemudian ada hisab, ya, ada perhitungan amal soleh, dan juga masih ada perjalanan-perjalanan harus melewati sirat, jembatan. Nah, ini masih panjang perjalanannya. Keputusan sampai surga atau neraka tidak seketika roh masuk ke jasad lalu selesai urusannya. Bahkan masih harus ngantri panjang, harus proses yang masih bertahap, ya. Dan digambarkan sudah tanpa busana. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu pernah rasan-rasan dengan bertanya kepada Nabi, nah terus gimana? Laki-laki telanjang, perempuan telanjang, apa ya lirak-lirikan itu loh. Ini bahasa Jawanya seperti itu, gambaran Aisyah bertanya. Apa ya gak nanti kepikiran lihat sana sini gak pakai busana. Tapi kemudian Nabi mau menjelaskan al-amru a'zamu min dzalik. Perkaranya, urusannya lebih dahsyat dari sekedar mikir nafsu. Jadi sudah gak kepikiran nafsu, panasnya luar biasa, haus, ya melebihi dari hausnya orang puasa lah. Jadi luar biasa suasananya sehingga gak kepikiran. Jadi sudah gak mikir nafsu, laki tertarik sama perempuan, perempuan nafsu kepada laki-laki, sudah gak kepikiran. Nah, ini yang dipikir selamat atau celaka itu. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana suasana setelah tiupan pertama, masih ada proses yang bisa jadi lebih panjang dari kita hidup di dunia ini. Masih lama panjang sampai pada nanti masuk keputusan yaitu surga atau neraka. Kita harap mudah-mudahan kita kelompok ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dihisab dengan hisaban yasir. Kita baca Allahumma hasibna hisaban yasir. Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, sehingga segera masuk surga. Allahumma amin. Kemudian tiupan ini adalah yang kedua, dan sebelum itu ada tiupan yang pertama. Melalui tiupan yang pertama ini, semua makhluk secara umum mati semuanya, baik yang ada di langit
maupun yang ada di bumi. Hal ini dijelaskan oleh ayat lain, yaitu firman Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali, jadi ada yang tidak mati, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ya, bisa jadi para malaikat yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ini dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Pada tiupan sangkakala yang kedua, Allah menghidupkan kembali semua makhluk dari kuburnya masing-masing. Ya, tentu intinya dibangkitkan. Nah, mungkin akan ada muncul gimana kalau matinya nggak dikubur. Ya, bisa saja. Umpamanya yang matinya tenggelam, hilang, yang matinya terbakar, hangus, yang matinya entah kemana, tidak tahu ya tempatnya. Semua terdeteksi. Itu kan bagi kita, mungkin manusia itu orang tersebut hilang, tapi bagi Allah tidak ada yang hilang. Mau itu tercebur di lautan, ya, terbakar di api atau di mana saja, ya, semuanya akan dibangkitkan, akan dikembalikan. Ya. Sekalipun yang dimutilasi, dipotong-potong sana kemari, ya, kan bisa terjadi orang terjadi pembunuhan, badannya dipotong-potong, ya, dimutilasi, kemudian dipisah-pisah, dibuang sana, buang sini. Sekalipun demikian, bagi Allah itu sangat mudah mengembalikannya. Kun fayakun. Nah ini, jadi ini bicara iman. Jadi bagi orang yang hanya mengukur dengan akal, mengukur dengan logika, ya sulit menerima. Ayat-ayat seperti ini seperti ayat-ayat khayalan. Ayat-ayat ini malah dikomentari oleh sebagian orang, ini ayat ramalan. Ya, ini benar nggak sih? Masa orang sudah mati, sudah jadi apa ya? Tulang belulangnya sudah bahkan hancur, ya, tidak ada tersisa sedikit pun. Ya, nanti apa yang bisa kembali? Ada lagi, nah itu yang kuburannya numpuk itu gimana? Nanti keluarnya apa enggak rebutan keluar? Nah ini kan omongan iseng aja. Jadi ya masing-masing pada posisinya. Ya. Mau yang dikubur di satu tempat, ya berbagai jasad, ya semuanya akan bangkit. Jadi Allah bagi Allah mudah ya. Ya mungkin bagi kita sebagian orang mikirnya yang enggak nyampe lah. Nah ini untuk memberi keyakinan bahwa apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran pasti terjadi. Tapi di masa depan, ya kita sendiri di dunia ini hanya sementara dan sebentar. Sementara nanti akan terjadi kiamat, masih kemungkinan lama. Dalam riwayat disebutkan ada yang menggambarkan terjadi pada hari Jumat. Nah ini hari Jumat loh. Hati-hati ya, yang ngantuk ini kalau pas kiamat bahaya itu. Tapi insya Allah tidak hari ini lah. Yang ngantuk lanjutkan dulu ini. Nah, jadi artinya bahwa apapun dan kapanpun kita harus percaya, yakin. Jadi
kondisi kiamat sungguh sangat dahsyat. Kemudian digambarkan lalu mereka datang dengan berkelompok-kelompok dan berbagai macam golongan sesuai dengan akidah, ya, keyakinan, keimanan dan amal perbuatan mereka untuk menjalani perhitungan amal perbuatan. Ya, kita bersyukur menjadi orang Islam yang berakidah benar, bertauhid la ilaha illallah dan bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa semuanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini kunci pertama bahwa kita adalah orang yang berislam, orang yang bertauhid. Ya. Karena kalau tidak seperti ini, ya tentu celakalah. Makanya kita juga bersyukur mulai ada banyak orang yang masuk Islam dari yang mereka asalnya non Muslim. Ya, beberapa saat yang lalu ada ya orang yang minta ke saya untuk mendampingi mengucapkan syahadat yang tadinya beragama Katolik, ya, kemudian minta dibimbing untuk mengucapkan syahadat. Cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah jadi Muslim. Terlepas KTP-nya masih Katolik, tapi kita berharap dia untuk mengurus administrasi untuk merubah dari tertulis agamanya Katolik untuk menjadi Islam. Nah, tapi ya butuh proses. Nah, ini pada 1 Muharram yang lalu ya masuk Islam. Jadi baru 10 hari masuk Islam. Ya tentu untuk baca Quran belum bisa, untuk sholat tentu belum begitu menguasai. Namun ya kita maklum untuk mendampingi dan memantau agar dia bisa lebih baik. Ya kita doakan orang semacam ini mu'alaf untuk istiqomah. Karena kadang-kadang jangankan yang mu'alaf, yang sudah menyatakan Islam atau yang sudah Islam dari kecil pun kadang masih ya terombang-ambing dengan suasana. Nah ini yang kita khawatirkan, sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, tapi untuk sholat mungkin masih berat. Ya seperti halnya untuk menghafal bacaan-bacaan sholat bagi orang yang enggak bisa membaca Al-Fatihah itu kan berat. Nah kira-kira gimana kita menyikapi? Ya sudah, semampunya gitu dulu. Malah ada yang iseng, boleh gak sih sholatnya ngikuti yang di video kan? Atau paling gak lihat gambar gitu kan? Jadi ya kita jawab boleh-boleh saja, karena baru pemula. Nah kalau seperti ini kita juga harus maklum. Ya kadang-kadang kan bagi kita yang sudah rajin sholat, yang sudah rutin yang menjalankan sholat itu gampang saja. Tapi bagi pemula yang benar-benar baru masuk Islam, ini butuh proses, butuh waktu. Ya, kita doakan orang seperti itu istiqomah dan mudah-mudahan juga bergabung bersama kita menjadi Muslim yang baik. Amin. Selanjutnya Allah melanjutkan gambaran tentang fenomena-fenomena hari kiamat melalui firman-Nya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Sekalipun kita belum pernah ya melihat langit, ya, belum sampai ke langit, belum tahu ya pintu langit,
tapi kita sudah dapat informasi bahwa langit punya pintu. Nah, ini bahkan pakai jamak, yaitu abwaba, pintu-pintu yang kalau di mufradkan itu babun, ya, babun itu pintu satu. Dan kalau abwaba banyak pintu, berarti satu langit as-sama itu memiliki beberapa pintu. Ya, ini sama-sama belum melihat, sama-sama belum tahu, tapi dapat informasi dari ayat ini. Dan itu yakin pasti ada Allah yang menciptakan langit, Allah yang menunjukkan informasi ada pintu. Jadi makna yang dimaksud dari lafaz abwaba, nah ini mencoba memahami tafsirannya, ialah hanya Allah lah yang lebih mengetahui sebenarnya apakah yang dimaksud abwaba itu pintu dalam arti yang sungguhnya, atau punya makna lain, yaitu terbelahnya bintang-bintang sesudah cahayanya dipadamkan, sehingga belahan-belahan ini kelihatan seperti pintu-pintu. Ini penafsiran. Jadi dalam menjelaskan di sini tidak diartikan pintu yang sesungguhnya, tapi lebih pada terbelah, ya. Langit terbelah sehingga bagaikan pintu. Tapi sekali lagi hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian atau punya maksud lain, ialah dengan adanya perubahan yang terjadi pada semesta alam ini, maka langit kelihatan terbuka, seakan-akan memiliki pintu-pintu. Ya, ini artinya tafsiran yang kedua. Tapi kalau kita membaca sejarah Isra Mi'raj, yang Nabi melewati beberapa langit, itu dikisahkan ada pintunya. Jadi ketika Nabi baru sampai langit pertama saja, padahal bersama malaikat Jibril alaihissalam, itu ditanya penjaga pintu, man, ya siapa? Jadi Jibril alaihissalam saja ditanya sama, mohon maaf, satpam penjaga pintu, ya satpamnya penjaga pintu langit, ya artinya malaikat. Padahal Jibril komandan para malaikat. Nah, ini penjaga pintunya disiplin sekali. Sekalipun yang datang komandannya tetap ditanya, man, siapa Anda? Jibril. Nah, kalau udah Jibril nih, udah otomatis hormat. Tapi masih ditanya, ya, man, siapa yang bersamamu? Jadi ada penjaga yang menanyakan Jibril alaihissalam dan yang bersamanya. Lalu Jibril tetap menjawab dengan baik-baik, ini adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Baru dipersilahkan, ya, pintu dibuka. Nah, ini untuk menggambarkan berarti langit ada pintu dalam arti yang sesungguhnya. Ya, adapun di sini tadi ada penafsiran, ya, dengan bahasa mungkin karena gambaran kiamat, langit pecah, terbelah sehingga bagaikan pintu. Berarti ini tidak pintu yang sesungguhnya, tapi gambaran pintu yang sifatnya kiasan. Yang kedua juga masih dalam makna yang kiasan, karena menggunakan seakan-akan memiliki pintu-pintu. Tapi kita pertama yakin dulu bahwa lafal yang namanya abwaba, pintu, itu sudah ada penjelasan dalam hadis adanya pintu langit. Nah, ini juga antara tafsir dengan dalil tentunya sebenarnya lebih kuat
dalilnya, dalam arti ayat ditafsirkan dengan hadis, itu menunjukkan benar-benar pintu itu ada. Tapi kalau yang kita baca di buku ini, kita boleh semacam mengkritisi dalam penjelasan. Penulis tafsir buku ini cenderung tidak memaknai pintu yang sebenarnya. Jadi berupaya memberi penafsiran bukan pintu dalam arti yang sesungguhnya, tapi kiasan. Tapi sudah baik diawali dengan hanya Allah lah yang lebih mengetahui sebenarnya. Ini untuk ketawaduan bahwa dirinya hanya sekedar menafsirkan, tapi hanya Allah yang benar-benar tahu hakikatnya. Tapi kalau kita baca hadis, ada informasi pintu langit. Bahkan nanti Nabi naik lagi, ada penjaganya lagi, nanti baru dibukakan pintu. Dan setiap kali ketemu pintu langit ditanya oleh penjaganya. Nah, ini juga untuk menggambarkan ada pintu yang sebenarnya. Kembali lagi, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian dijelaskan bahwa Al-Quran sendiri telah menjelaskan bahwa langit di akhirat bentuknya berubah, tidak seperti sekarang, yaitu melalui firman-Nya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48. Nah, itu bicara tentang pintu, ya, tentu antara makna yang sesungguhnya dengan makna kiasan, masing-masing punya argumen, punya alasan. Ini sudah waktunya surut belum? Berapa menit? 5 menit lagi. Kita genapkan sampai jam 6 ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah ia. Gunung-gunung meletus dan hancur berkeping-keping serta berhamburan di udara. Kemungkinan hal tersebut terjadi hanya Allah yang Maha mengetahui sebenarnya. Ini mau mulai nafsirkan, disebabkan oleh mendekatnya benda-benda angkasa ke bumi, sehingga daya tarik yang dimilikinya mempengaruhi bumi. Jadi untuk menggambarkan, ya, bahwa suyirat itu dijalankan gunung-gunung. Ada yang memberi keterangan benar-benar pindah gunung, benar-benar jalan sebagaimana jalannya makhluk hidup. Ini justru untuk menunjukkan keajaiban, untuk menunjukkan suasana yang menakutkan. Nah, ini kalau menafsirkannya tekstual, bahwa gunung berjalan, gunung pindah posisi. Tapi dalam penafsirannya, ya tentu setelahnya akan hancur, ya. Tapi ada proses jalan dulu. Nah, ini untuk menunjukkan keajaiban, untuk menunjukkan hal yang menakutkan sebenarnya. Tapi dalam penjelasan di sini langsung gunung-gunung meletus dan hancur. Jadi antara memaknai hakiki lafal, yaitu tekstual bahwa gunung berjalan, dengan penafsiran bahwa maksud gunung berjalan itu hancur. Sama tadi,
menafsirkan langit punya pintu. Kalau penafsiran tekstual, ya benar-benar langit punya pintu. Tapi kalau penafsirannya maknanya kiasan, berarti langit itu terbelah-belah sehingga seakan-akan punya pintu. Nah ini juga bahwa memaknai gunung berjalan, ya ini ada dua. Satu, memaknai hakikat berjalan, ya benar-benar gunung jalan pindah posisi. Atau penafsiran kiasan, bahwa maksudnya gunung berjalan itu menggambarkan kehancuran, meletus. Ya dua-duanya tentu bisa digabungkan. Ya, bahwa pertama untuk menunjukkan bahwa tekstual gunung jalan benar-benar jalan dan ini kehendak Allah. Bagaimanapun gunung makhluk Allah, kalau Allah yang meminta untuk berjalan tetap berjalan, walaupun sesudahnya akhirnya hancur, meletus ya. Nah ini pendekatan antara makna hakiki dengan makna majazi. Majazi itu ya tadi kiasan, hakiki ya tekstual. Kemudian sesudahnya Al-Quran beralih menjelaskan tempat kembali orang-orang yang melampaui batas tauhid pada hari tersebut. Nah ini yang mengerikan sebenarnya. Firman Allah, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha aqaba. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Neraka jahanam selalu menunggu dan menanti masuknya orang-orang yang melampaui batas ke dalamnya. Karena neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka di hari kiamat nanti.